Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri dan tidak mengakui perbuatannya. Oleh karena itu dengan pidana mati, pidana penjara selama 20 tahun. 1 tahun dan 6 bulan. Betul-betul harus diwaspadai mengenai yang pertama urusan beras, yang kedua yang berkaitan dengan minyak. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendadak riuh ketika Ketua Majelis Hakim membacakan keputusan vonis mati untuk mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo dan penjara 20 tahun terhadap istrinya Putri Chandrawati pada Senin 13 Februari lalu. Menurut Hakim, Sambo terbukti merencanakan dan merampas nyawa ajudannya sendiri, almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dilakukan terhadap ajudan sendiri yang telah mengabdi kepadanya kurang lebih selama 3 tahun. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga Nofriansyah Yosua Huta Barat. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum dan pejabat utama Polri, yaitu Kadif Propam Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya yang turut terlibat. Terdakwa berbelit-belit, memberikan keterangan di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya. Hal yang meringankan, tidak ditemukan adanya hal yang meringankan dalam hal ini. Istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, divonis hakim 20 tahun penjara. Hakim menilai Putri Chandrawati berbelit-belit dan tidak mengakui kesalahannya selama proses persidangan. Hakim juga menyatakan tidak ada hal yang meringankan bagi Putri Chandrawati. Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga menyulitkan jalannya persidangan. Dakwa tidak mengakui kesalahannya dan justru memposisikan dirinya sebagai korban. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Ibunda almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat berlinang air mata menyaksikan pembacaan vonis secara langsung. Tangisnya pecah lantaran merasa lega dan bersyukur dengan keputusan majelis hakim. Harapan kami dan doa kami kepada Tuhan yang kami panjatkan setiap saat, Tuhan telah nyatakan mujizatnya melalui perpanjangan tangannya, yaitu hakim sebagai utusan di muka bumi ini. Mereka telah memberikan harapan kami sesuai dengan perbuatan Sambo, dia mendapatkan putusan vonis yaitu hukuman mati. Kami sebagai keluarga, terlebih saya sebagai ibunda almarhum, merasa puas di dalam hukuman atau vonis terhadap Putri Chandrawati, biar jangan ada lagi perempuan yang suka memfitnah atau memberikan kepada suaminya cerita atau informasi melakukan kejahatan agar membuat pembunuhan kepada anak-anak yang ada sekarang lagi. Jangan ada lagi Yosua lagi yang terbunuh secara keji dan biadab di negara kita ini. Hakim juga memberi vonis lebih tinggi kepada Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal Wibowo dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut hukuman penjara masing-masing 8 tahun untuk Kuat dan Ricky. Dalam vonisnya, hakim menjatuhkan vonis 15 tahun penjara untuk Kuat Ma'ruf dan 13 tahun penjara untuk Ricky Rizal. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun.
publik, inilah momen di mana rasa keadilan mampu tegak berdiri dan kejujuran dapat dihargai. Pengalaman pertama mungkin bagi negara kita untuk melihat keadilan yang memang benar-benar adil. Pak Hakim, terima kasih telah memberikan vonis seperti itu untuk Icat. Itu membuat kami percaya bahwa di Indonesia itu masih ada keadilan untuk orang kecil. Kalau dari aku, terima kasih banget buat Pak Hakim sebagai wakil Tuhan telah mendengar doa-doa kami, telah mendengar apa yang kita suarakan selama ini, bisa ngasih Ica tuh vonis terendah-serendah itu tuh bersyukur banget. Ahli hukum pidana menganggap vonis 1 tahun 6 bulan untuk Richard Eliezer Pudihang Lumiu menunjukkan penghormatan hakim pada posisi Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Karena itu saya sebagai salah satu pihak yang tangani sebagai sahabat pengadilan mengapresiasi putusan majelis hakim yang memvonis Eliezer jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Saya pikir ini satu lompatan besar dalam dunia peradilan pidana kita. Keadilan memang sebuah keniscayaan. Perjalanan persidangan lanjutan memang masih panjang. Proses banding masih mungkin terjadi. Tetapi paling tidak, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mampu mengambil keputusan untuk berpihak pada kejujuran dan keadilan di tengah kepungan intervensi kekuasaan dan terpaan isu yang membutakan kebenaran.